Dan jadi ternyata ya nah ini baru live streaming sepertinya Bu sudah mulai masuk Iya. nih. Ya ini boleh diulang sedikit nanti mungkin Bu ya. Oke, Mas. Jadi baru masuk nih. Baru masuk sebetulnya. Ya, oke. Ya. Jadi kalau berbicara jauh berjalan banyak yang dilihat. Lama berjalan banyak yang dirasa. Nah, ketika seseorang itu pokpekprak kan gitu ya. Berarti sama dengan jauh, dia akan jauh. Maka dia akan banyak melihat sesuatu, banyak melihat banyak hal lah gitu. Jadi kalau seseorang itu sloba kabisana, Mas Roni, maka hidupnya itu akan banyak dinamika ya. Dari dinamika itulah orang tersebut akan mempunyai banyak peluang. Seperti itu Mas Roni. Tapi ketika nih lama berjalan banyak yang dirasa. Ketika seseorang itu lama dalam perjalanan jadi muntepok prak gitu. Jadi ketika ada peluang, ada kesempatan, misalkan gini, kita diberi kesempatan nih sehat ya, banyak saudara di komunitas ini, banyak teman di luaran sana dan lain sebagainya. Ada engkeng-kewe gitu kan, dinanti-nanti saja gitu kan. Nah berarti kan lama tuh. Nah karena hal yang demikian, karena lama itu, akhirnya kita kena dulu penyakit. Dengan penyakit 3 hal. Yang pertama, malas untuk melakukan. Yang kedua, malu untuk bertanya. Yang ketiga, ego juga nih dalam melaksanakan. Nah, ketika kita stuck ataupun malu, malas, dan egois, maka disitulah akan timbul keraguan, Mas Roni. Kalau seseorang udah ragu, ya dari situlah akan timbul kesulitan. Bukan kesulitan yang akan mengakibatkan keraguan, tapi keraguanlah yang akan menimbulkan banyak kesulitan di dalam hidupnya. Begitu. Jadi hindari keraguan. Bagaimana menghindari keraguan? Ya, hindari berarti yang namanya malu, malas, dan egois. Begitu. Begitu Mas Roni. Oke, jadi poinnya Bu ya, poin pada malam hari ini rekan-rekan semua ya betul sudah masuk nih, sudah mulai masuk ya bersama kita semua Bu ya. Jadi poin Ya. yang bisa kita tarik rekan-rekan pada malam hari ini ya. Nah, ini menarik sekali tadi yang disampaikan oleh guru besar kita semua ya sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, ternyata rekan-rekan ketika kita ingin menjalani sebuah fase ya, fase tumbuh maupun fase berkembang, tadi seperti yang diutarakan oleh guru besar kita semua bahwa kita akan mendapatkan sebuah tantangan ya. Dan tentunya tantangannya itu datang dari dalam diri kita sendiri yang dinamakan dengan keraguan tadi. Jadi poin yang harus digarisbawahi dari guru besar tadi ya, rekan-rekan semua yaitu keraguan. Karena keraguan itu nanti sebetulnya bisa menghalangi bahkan membuat perjalanan kita tersendat. Begitu ya, Boy? Betul, Master. Seperti Oke, itu. Boy, kita awali rekan-rekan semua ya pertemuan pada malam hari ini ya karena sudah live di sini dan sudah beberapa juga yang hadir ya rekan-rekan pada malam hari ini bergabung bersama kita di sini. Ada Ibu Esi, ada Ibu Juli Mutia Apsari, Ibu Dede Pipi, kemudian juga Ibu Mulyana, kemudian juga ada Ibu Barokah, ada Kang Acep Makbul, kemudian juga ada Ibu Fisti Rakasiwi sudah hadir bersama kita, Bu. Dan rekan-rekan sebagai pendahuluan, sebagai pendahuluan kita coba akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini kita akan ambil garis besarnya atau ambil poin besarnya ya pada pertemuan malam hari ini sebelum nanti kita bersama-sama akan mendengarkan paparan yang luar biasa dari guru besar kita semua. Dan rekan-rekan semua yang sudah hadir, nanti silakan boleh juga untuk sebetulnya ikut andil ya, ikut andil gabung bersama kami di sini dengan cara langsung ya mengetik di kolom chat nanti ya ikut andilnya. Dan jangan lupa juga untuk memberikan subscribe ya agar keberlangsungan acara Greek ini tiap minggunya akan terus berlangsung semakin luar biasa dan semakin dahsyat ya untuk kita semua. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, rekan-rekan semua bisa melihat di sini di layar ya. Nah, di sini ada layar, di layar ada the power of reproductive system. Ya. Jadi kita akan membicarakan satu tema yang luar biasa yaitu tentang kekuatan sistem reproduksi ya. Oke, secara garis besarnya kita coba satu persatu kita bahas.
Nah, ini gambaran mengenai sistem reproduksi ya, atau reproduksi manusia ya. Oke. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat di layar, jadi memang sistem reproduksi ini kan dibagi menjadi dua ya, sistem reproduksi wanita ya, female ya, kemudian juga sistem reproduksi pada pria. Ya, ini rekan-rekan bisa lihat di layar ya, ada beberapa bagian ya, ada struktur organ yang berbeda antara sistem reproduksi wanita maupun sistem reproduksi pria di sini ya. Oke. Nah, secara garis besar rekan-rekan ya, mungkin saya tidak akan paparkan keseluruhan. Jadi definisi dari sistem reproduksi ini adalah sistem genital ya, yaitu sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Jadi ini secara ilmiahnya rekan-rekan. Nah, nanti guru besar kita semua akan memaparkannya dari sudut pandang yang lebih luas ya, dari sudut pandang ilmiah maupun dari sudut pandang budaya. Nah ini ya, kemudian ya organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Nah ini ya ada dua fungsi. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan, serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Kemudian sistem reproduksi wanita, nah ini memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Jadi kedua fungsi baik itu reproduksi pria maupun wanita ini saling melengkapi satu sama lain ya untuk menghasilkan proses reproduksi. Nah, selanjutnya di sini ya, ini sistem reproduksi pria ya, rekan-rekan bisa lihat saja di gambar ya. Ini dengan sangat jelas mulai dari kantung kemih, uretra, skrotum ya. Epididemis, testis dan lain sebagainya. Silakan nanti rekan-rekan bisa menyimak ya poin-poinnya. Oke. Nah, sistem reproduksi pria, rekan-rekan, nah di sini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Saya akan uraikan pokoknya saja ya. Nah, di sini ada yang pertama penis ya. Nah, di organ reproduksi pria ini bukan berupa otot melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Ya, ini penis ya. Jadi ketika menerima rangsangan, penis yang sehat akan mendapatkan aliran darah masuk dan mengisi ruang kosong di dalamnya. Ya. Oke, nah ini penis yang pertama, bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah testis. Jadi fungsi testis adalah memproduksi dan menyimpan sperma ya. Tak hanya itu, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron ya rekan-rekan ya. Yaitu hormon untuk memberikan perubahan pada bentuk tubuh pria selama masa pubertas dan menghasilkan sperma. Kemudian juga ada skrotum nomor 3-nya, yaitu sebuah kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Nah, organ ini berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Ya, luar biasa ya. Beberapa bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kemudian juga ada kelenjar prostat. Nah, ini terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih. Nah, jadi fungsi utama prostat adalah menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis. Nah, ini untuk proses ejakulasi nantinya. Oke, saya gambarkan secara garis besarnya saja. Nah, kemudian di sini ada sistem reproduksi wanita. Nah, rekan-rekan bisa melihat di layar ya. Nah, ini ada tuba Fallopi, kemudian juga vagina, ovarium ya, kemudian serviks ya. Nah, ini bagian-bagian yang melekat pada sistem reproduksi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita juga, rekan-rekan, sama halnya tadi dengan sistem reproduksi pria, juga ada beberapa bagian. Yang pertama adalah labia mayora. Nah, ini salah satu organ reproduksi wanita. Nah, ini sebagai organ bagian luar ya, yang melindungi organ luar lainnya. Kemudian juga labia minora. Nah, ini tepatnya di dalam labia mayora mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra. Oke, kemudian juga ada kelenjar Bartholin. Nah, ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan lendir ya untuk melumasi area misfi. Kemudian juga ada klitoris. Nah, ini yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Jadi klitoris ini ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium. Nah, mirip dengan kulup di ujung penis. Jadi ini Oke, sebentar. Oke, sebentar rekan-rekan, saya ini lagi. Oke, ya. Ada sedikit gangguan tadi. Kemudian selanjutnya di sini
ada reproduksi bagian dalam ya, organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, ini ada dinamakan dengan vagina. Nah, ini nah ini fungsinya adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Kemudian juga yang keduanya ada ovarium. Nah, ini alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sebagai sel telur. Ya, kemudian juga ada tuba falopi. Ya, jadi pembuahan sel telur dengan sel sperma terjadi di tuba falopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanam pada lapisan rahim. Ya, kemudian juga ada rahim, rekan-rekan. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Nah, ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Oke, kemudian juga di sini ada leher rahim atau serviks. Adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Jadi serviks ini memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Nah, perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Nah, ini beberapa tadi ya bagian-bagian organ reproduksi ya rekan-rekan, baik itu organ reproduksi pria maupun organ reproduksi wanita. Nah, ini beberapa gangguan. Nah, gangguan pada sistem reproduksi pria maupun wanita di sini ya. Nah, ini beberapa gangguan pada sistem reproduksi pria nih yang sering terjadi ya. Nah, ini diantaranya ada epididymitis, kemudian juga orchitis, nah gangguan prostat. Nah, ini nanti bagian guru besar kita semua rekan-rekan yang akan memaparkannya ya, step by step nantinya. Kemudian juga next. Nah, kemudian juga ada hipogonadisme ya. Kemudian juga ada masalah pada penis lainnya. Ini banyak ternyata rekan-rekan. Nah, nanti guru besar kita juga akan memaparkannya ya, memberikan gambaran yang jelas kepada kita. Nah, ini gangguan pada sistem reproduksi wanita ya. Nah, di antaranya ada endometriosis, kemudian juga ada radang panggul ya, kemudian juga ada PCOS ya. Nah, rekan-rekan bisa melihat nanti gambarannya, ini gangguan-gangguan ini ya. Oke, saya paparkan secara garis besar saja. Kemudian juga ada yang dinamakan miom, rekan-rekan. Kemudian juga ada kanker pada organ reproduksi wanita. Nah, ini ternyata gangguan-gangguan ini ya, sumbernya rekan-rekan kalau di kita ya di GMRJ, kita kembalikan lagi sebetulnya gangguan ini pasti nggak jauh-jauh ya rekan-rekan dari 4 pola. Nah ini yang menarik, bahasan menarik yang nanti akan juga dipaparkan secara lebih gamblang ya oleh guru besar kita semua rekan-rekan. Nah, ini perlambang sistem reproduksi. Jadi tugas dari sistem reproduksi sesuai dengan bahasa atau maknanya adalah mereproduksi ya. Jadi mereproduksi ini adalah memproduksi ulang. Yang maknanya adalah menggerakkan, menciptakan, meningkatkan, atau menguatkan. Nah, ini secara garis besar. Sehingga lambang atau simbol dari reproduksi ini ya berkaitan erat dengan simbol kekuatan, yakni kekuatan hati, nah kekuatan pikiran dan juga kekuatan jasmani. Ya, jadi sistem reproduksi ini ya rekan-rekan dikaitkan juga dengan simbol kekuatan. Sekali lagi ya, kekuatan hati, kekuatan pikiran dan juga kekuatan jasmani. Nah, ini rekan-rekan, selanjutnya sesuai dengan makna sistem reproduksi yaitu sebagai tenaga penggerak atau tenaga penguat. Ya, di sini kan ini simbolnya ini seperti mesin ya. Maka reproduksi dapat berfungsi apabila memiliki 3 roda penggerak kekuatan. Ya, di antaranya tadi hati. Nah, ini mempunyai kekuatan hati yang dibentuk jadi harapan yang diyakini. Kemudian juga pikiran, mempunyai kekuatan pikiran atas sebuah perencanaan dan membentuk menjadi sebuah kecintaan. Oke, nanti guru besar kita semua akan memaparkannya. Kemudian jasmani mempunyai kekuatan jasmani yang terjaga dan terpelihara. Nah, sistem reproduksi, nah ini maknanya dapat menghasilkan keturunan dengan syarat sebagai berikut. Jadi ada syaratnya nih rekan-rekan ya. Keturunan itu baik keturunan secara ilmiah maupun nanti keturunan secara budaya. Yang pertama adanya sperma yang baik ya. Jadi secara budayanya disebut juga karena adanya ilmu yang baik. Kemudian adanya ovum yang baik, sama halnya juga dengan adanya wadah yang siap.
Ya, jadi ovum ini dikorelasikan dengan wadah. Kemudian juga adanya chorion amnion. Nah, ini adanya koordinasi yang terjaga. Nah, ini luar biasa rekan-rekan ya di GMRJ ya. Buya Agus Muslim memaparkannya dari dua pendekatan yang berbeda, tapi satu sama lain ini saling berkorelasi. Jadi silakan rekan-rekan tidak akan menemukan lagi ini poin-poin seperti ini yang bisa kita gali dari sudut pandang ilmiah maupun dari sudut pandang kehidupan yang lebih luas. Nah, ini sebagai penutup rekan-rekan ya, ini yang quote yang disampaikan oleh guru besar kita semua, ya, the power of reproductive system. Bergeraklah dengan kekuatan hati, pikiran dan tubuh. Pergerakan yang baik adalah pergerakan atas dasar ilmu yang baik, memiliki wadah yang jelas dan koordinasi yang terjaga. Oke. Nah, seperti itu rekan-rekan ya pemaparan singkat dan garis besar dari ini preambul ya atau pembukaan Boy. Nah, Boy dari paparan tadi Boy, ini banyak sekali poin-poin yang sangat menarik yang tadi boleh saya simak begitu Bu ya di sini ya. Nah, itu baik pendekatan secara ilmiah maupun pendekatan secara budayanya. Nah, boleh Buya mungkin berikan penjelasan secara apa? Secara pembukaan kepada kita semua sebetulnya kenapa harus dua pendekatan, pendekatan ilmiah maupun pendekatan budaya, Bu? Silakan, Bu. Oke. Kenapa harus kalau berbicara sistem reproduksi itu harus ada dua pendekatan, Mas Roni. Jadi berbicara bahwa tubuh ini satu kesatuan sistem antara jiwa dan raga ya. Apalagi ini reproduksi, Mas Roni. Jadi berbicara reproduksi itu berbicara kerja hormonal. Sesuai dengan apa dari materi sebelumnya ya, bahwa sistem endokrin ataupun sistem hormonal itu 97% itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir, Mas Tar. Gitu kan. Jadi kalau misalkan pola pikirnya itu terganggu, otomatis berarti kan hormonalnya juga terganggu. Nah, tapi pahami juga nih bahwa ada tiga kekuatan. Satu kan secara jasad. Reproduksi itu bisa kuat jika livernya kuat. Kenapa livernya kuat? Karena liver itu adalah satu tempat untuk memproduksi makanan atau sari-sari makanan ya. Jadi apapun itu dari mulai spermanya bagus karena memang produknya bagus di livernya. Kemudian testisnya juga elastis karena memang ada testis ya, saluran pars deferens atau saluran testis itu tidak elastis, Mas Roni. Nah, atau kenapa tidak elastis? Ada yang namanya itu apa ya, varises di pars deferens ya. Jadi itulah yang menghambat seseorang itu bisa memproduksi sperma yang baik ya. Jadi kalau misalkan livernya baik, maka pars deferensnya juga saluran spermanya juga elastis, kemudian testisnya juga bisa memproduksi sperma. Kemudian juga jika livernya baik, berarti nutrisi pada spermanya juga dari mulai kalsium, protein dan natrium itu sangat mendominasi sehingga si sperma itu akan maksimal, Mas Roni ya, akan kuat. Begitu juga dengan perempuan. Jika perempuan wanita itu kurang baik livernya ya, kerja livernya, maka secara otomatis si perempuan tersebut akan banyak menderita yang namanya itu keputihan atau ya keputihan ya. Nah, ataupun menderita yang namanya dismenor. Dismenor itu satu keluhan di mana sakit ya, sakit ketika pada proses menstruasi. Jadi hal ihwal kenapa ada terjadi ini dari mulai spermanya bagus, kemudian ovumnya juga bulat, tidak benjol ya atau tidak picos, itu diakibatkan karena livernya bagus. Tapi Mas Roni ya, rekan-rekan sekalian, liver yang bagus sebagai tempat untuk memproduksi yang namanya zat-zat ya, zat-zat yang dibutuhkan oleh sperma dan ovum itu tidak cukup itu saja. Karena ya selain itu juga ya ada satu hormon yang disebut luteinizing hormon atau LH ya yang diproduksi oleh hipotalamus atau pusat otak ya. Nah, perlu dipahami ya, luteinizing hormon itu perlunya ketetapan hati. Ya, perlunya ketetapan hati, adanya sebuah perencanaan dan sugestibilitas.
mau sugesti baik ataupun sugesti buruk, itu akan membuat si luteinizing hormon itu bisa berfungsi ya. Dari mulai sifatnya itu menjadi pelumas dari sperma, untuk si sperma itu bisa keluar, atau ovum itu bisa menggelinding ya dari ovarium menuju kepada kandungan ya gitu. Nah, itu dirangsangnya itu oleh LH atau luteinizing hormon. Nah, kalau tidak ada mood nggak bisa, Master. Gitu ya. Jadi ini mau istilahnya gini. Apakah itu laki-laki atau perempuan ya? Komo dua-duanya tidak mood, ya tidak akan pernah terjadi, Master ya. Sebetulnya apalagi laki-laki kan gitu ya. Kalau tidak ada mood, ya tidak akan pernah ada ereksi. Tidak akan pernah bisa berdiri masalahnya gitu kan. Lamun tuh bisa berdiri rek kumahaan gitu. Kira kudu di karetan kan gitu ya. Pakai pulpen di karetan kan tentu mungkin gitu ya. Jadi harus ada mood, Mas Roni ya. Nah, makanya di sini ada kekuatan pikiran. Mood, apakah itu mood positif ataupun mood negatif. Dan yang ketiga, ya, adanya proses konsepsi, perpaduan antara ovum dan spermatozoom itu adalah perlunya jasmani atau wadah. Nah, makanya tadi Mas Roni bilang bahwa tiga kekuatan yang membuat reproduksi itu kuat. Yang pertama, hati atau livernya yang kuat. Yang kedua, pikiran atau mindsetnya, ya, atau pandangan dan penilaiannya juga yang kuat. Dan yang ketiga itu jasmani atau wadahnya. Wadahnya tuh apa? Kalau laki-laki berarti kan harus mempunyai testis, benar nggak? Harus mempunyai skrotum, skrotum. Oke. Ya. Kalau misalkan yang dikebiri itu yang di mana? Nah, dikebiri itu dipotong skrotum sehingga tidak ada spermanya kan gitu ya, rekan-rekan sekalian. Yang ada semen begitu, seperti itu. Begitu juga dengan perempuan, rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau misalkan jasadnya itu nggak baik, ya nggak bakalan baik. Jadi tiga hal itu ya. Tiga hal itu yang bisa membuat seseorang itu bisa bereproduksi. Re itu mengembalikan ya. Produksi berarti produksi, mengembalikan produksi. Jadi bisa beregenerasi. Tiga hal ya. Hati yang kuat, hati secara niat yang kuat, kan gitu ya. Kalau hati itu berarti liver secara jasad yang kuat, gitu kan. Kalau livernya kuat, berarti reproduksinya juga kuat, libidonya kuat. Jadi laki-laki libidonya kuat, perempuan juga libidonya kuat. Lamun libidonya itu bener dah, berarti livernya itu lemah. Satu. Oke, berarti zat-zat makanan, zat-zat nutrisi di dalam liver itu kurang terproduksi. Yang kedua, ya, yang bisa menguatkan reproduksi itu adalah pikiran atau mindset. Nah, berbicara pandangan dan penilaian atau mindset itu sangat mempengaruhi kepada kerjanya LH, luteinizing hormone. Nah, gitu ya. Jadi luteinizing hormone itu satu bahan ya yang bisa memproduksi, yang bisa merangsang ovarium itu untuk memproduksi yang namanya ovum. Ya, kalau laki-laki kan follicle stimulating hormone ya. Kalau perempuan ada LH dan ada FSH, ada follicle stimulating hormone dan ada luteinizing hormone. Nah, hal yang ketiga yang bisa meningkatkan kerja reproduksi itu adalah jasmani, benar nggak? Kekuatan jasad. Apa itu kekuatan jasad? Berarti kekebalan tubuhnya itu meningkat. Dakar panas tiris mah nggak mau bisa ayo proses pembuahan panas tiris ya gitu kan, tidak bisa seseorang itu misalkan laki-laki bisa lagi demam 38, 39, 40 gitu kan. Nah, tidak bisa itu yang namanya ereksi begitu. Apalagi juga kalau misalkan perempuan ya, perempuan lagi misalkan posisinya itu kondisinya 38, 39, 40 nih suhunya. Ketika misalkan di koit ya atau berhubungan ya pasti sakit. Berarti kan gitu. Oke, jadi berbicara reproduksi itu berbicara tiga hal yang bisa menguatkannya. Begitu Mas Roni. Jadi kenapa ini pikiran sangat terkait ya? Jelas. Apalagi di laki-laki. Lamun perempuan macik babasana dulang tinande narima mungkul, tapi anger narima oke pas tetap kudu aya persiapan. Yang jelasnya gitu kan laki-laki nih. Laki-laki ini berbicara, kalau berbicara masalah hati, pikiran, dan jasmaninya nggak kuat nggak bakalan bisa bereproduksi. Begitu Mas Teron.
Oke, terima kasih Boy. Nah, ini paparan yang luar biasa nih sebagai awalan rekan-rekan dari guru besar kita semua. Jadi yang bisa saya simpulkan rekan-rekan ya dari apa yang tadi dipaparkan oleh Buya, ternyata rekan-rekan ya, kita tidak bisa memilah-milah sebetulnya antara pikiran juga hati dan tubuh ya atau jasmani tadi ya. Sering Buya mengatakan kepada kita rekan-rekan mind, body, and soul kata dia ya. Jadi pikiran, hati dan juga tubuh itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika tubuh kita bermasalah, ya pasti pikiran dan jiwa kita juga ikut bermasalah, rekan-rekan ya. Jadi ini yang dinamakan dengan segitiga keterkaitan, sesuai dengan logo kita, rekan-rekan. Iya, Segitiga betul, keterkaitan. Master. Ya. Nah, Betul. kemudian ini, Boy. Saya ada sedikit pertanyaan nih, Boy. Nah, tadi Buya mengungkapkan mengenai, ya di gambaran tadi ada yang namanya perencanaan. Ya, di dalam Hmm, pikiran itu ada perencanaan. Nah, Boy, sampai sejauh mana pentingnya perencanaan dalam menentukan tadi tumbuh kembangnya seseorang, Boy? oke. Kalau perencanaan itu diibaratkan sebagai kerja hormon luteinizing hormon ya, Mas Roni ya. Di mana luteinizing hormon itu pada perempuan berarti berfungsi untuk menyediakan ovum itu supaya kuat. Ya, karena luteinizing hormon itu adalah sejenis hormon yang warnanya itu seperti pelumas berwarna kuning, Mas Teron. Ya, yang itu mendorong nantinya itu menjadikan ovum dan ovum itu menjadi matang. Nah, maka si luteinizing hormon itu akan bisa keluar. Nah, dengan si ovum, sekuat apapun ovum, tanpa luteinizing hormon, ovum tersebut tidak akan pernah menggelinding, tidak akan pernah keluar dari ovarium menuju kepada kantong rahim. Begitu. Begitu juga dengan yang namanya dengan sebuah perencanaan. Jadi ketika seseorang itu mempunyai tekad yang kuat ataupun mempunyai impian, anggap aja hati itu impian sebagai satu bentuk produksi pertama. Dia mempunyai impian, kan gitu ya. Mempunyai ilmu. Ilmu saja tidak cukup kalau ilmu tersebut tidak direncanakan, karena perencanaan itu kan gitu ya. Hal ihwa yang dilakukan yang pertama merencanakan itu, perencanaan itu kan mulai dari menuliskan kan gitu ya, melakukan satu mempunyai mencatatkan dulu apa target, kemudian setelah itu merencanakan atau menuliskan langkah-langkah yang akan dicapai, kemudian menuliskan apa-apa saja yang akan dilakukan, dan menuliskan mengevaluasi apa yang telah dilakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, seperti halnya luteinizing hormon. Jadi ovum itu, sel telur itu tidak akan pernah nyampe kepada rahim mempunyai pembuahan nih, dapat pembuahan ya. Jika tidak ada luteinizing hormon, begitu juga dengan yang namanya impian. Impian itu anggap aja, impian itu kan sel telur nih. Anggap aja sel telur itu yang sudah dibuahi itu tidak akan pernah jadi yang namanya bayi janin yang sehat menjadi generasi ataupun kenyataan jika tidak ada yang namanya itu perencanaan, karena hanya luteinizing hormon yang bisa menghantarkan ovum itu bisa nyampe dan nempel di rahim gitu loh, di pundus rahim ya, atau di rahim bagian atas. Nah, jika tidak demikian, apakah kalau luteinizing hormonnya nggak ada, adakah bisa hamil? Bisa, tapi beresiko, Mas Roni. Jadi kalau luteinizing hormon itu kalau tidak ada perencanaan, bisa jadi, tapi jadinya itu bukan di tempat yang tepat. Bagaimana tuh bisa terjadi? Misalkan gini, si sel telur masih di ovarium, sudah dibuahi kan? Dibuahi oleh sperma. Antara ovum dan ovarium itu bertemu, plek gitu. Nah, kalau ada luteinizing hormon, setelahnya dibuahi itu ya, kemudian menggelinding gitu, satu persatu menggelinding, akhirnya nempellah di pundus atau di bagian atas rahim. Begitu. Nah, bagaimana kalau luteinizing hormonnya itu tidak terproduksi? Kalau tidak terproduksi, berarti yang terjadi adalah kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan di luar rahim. Kebayang Mas Roni, kehamilan di luar rahim ya. Apa yang harus kudu dioperasi ngeluarkan anak oge coba. Nah, seperti itu yang terjadi. Begitu dengan kehidupan. Jika kita mempunyai impian,
kemudian impian itu tidak direncanakan, kemudian tidak melakukan hasil rencana tersebut, itu bisa terjadi pembuahan tapi bukan pada tempatnya. Begitu akhirnya apa yang terjadi? Kecewa dan kecewa. Kan gitu. Ya, makanya memang hanya dengan perencanaan, hanya dengan luteinizing hormon itulah si sperma dan ovum itu bisa membuahi, kan gitu ya, bisa bertemu dan kemudian nanti membentuk kantong-kantong baru sehingga nanti jadi janin. Seperti itu Mas Roni yang terjadi. Jadi begitu perencanaan, begitu istimewanya ya sebuah perencanaan seperti hanya reproduksi. Jika tidak ada perencanaan, maka hasilnya barbar. Kalau barbar, kebayang nggak? Biasanya kemungkinan besar kalau kehamilan di luar kandungan itu nilainya itu 25 selamatnya itu gitu. 25% lah selamatnya itu kalau dari 100%. Kenapa? Oh berarti ada janin pembuahan tapi juga wah mati begitu. Ada kenyataan mah impian teh tapi kerengenah-ngenah dicokot tuh impian teh gitu. Nah, itu berarti. Nah, itu salah satunya kenapa harus ada impian, harus ada perencanaan, harus ada wadah. Begitu, Mas Oke, Roni. luar biasa. Rekan-rekan semua ya dipaparkan dengan sangat jelas betapa pentingnya ternyata rekan-rekan dalam ketika kita akan melangkah ya, ketika kita akan mengejar impian kita yaitu bentuk perencanaan. Nah, yang saya tadi bisa tarik rekan-rekan dari yang disampaikan oleh guru besar kita bahwa perencanaan itu yang pertama harus ada proses mencatat rekan-rekan ya, mencatat apa saja yang menjadi harapan-harapan kita, kemudian juga keinginan kita, impian kita, termasuk juga di sini adalah mencatat langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan, ya. Jadi termasuk dari bagian perencanaan, rekan-rekan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga rekan-rekan, tadi yang seperti diungkapkan guru besar kita, yaitu melakukan evaluasi. Karena ternyata, rekan-rekan, ya, perencanaan tanpa evaluasi nanti yang terjadi itu dikhawatirkan nanti tidak ada hasil yang maksimal begitu. Ya. Nah, selanjutnya nih, Boy. Menarik juga nih. Selanjutnya, Boy. Ya, karena memang berkaitan dengan sistem reproduksi, rekan-rekan, ini menjadi bahasan yang menarik ya. Sistem reproduksi ini bahasan yang menarik karena sangat terkait dengan kehidupan kita dan siapa kita, dari mana kita, kemudian juga sampai mana kita, pasti terkait dengan sistem reproduksi. Nah, di sini ada perencanaan, Boy. Perencanaan. Tapi apakah perencanaan yang baik itu apakah harus tersistem ataukah memang berencana tanpa adanya sistem? Begitu, Boy, yang ingin saya tanyakan. Begini Mas Roni, ada 3 hal kan di sini ya. Hati, pikiran, berarti kan gitu ya. Kemudian jasad. Nah, rahim. Rahim itu sama dengan wadah. Wadah dari sebuah perencanaan. Dan jika tidak ada, misalkan seperti ini, seseorang mempunyai impian. Seseorang juga mempunyai perencanaan. Tetapi seseorang itu jika tidak mempunyai wadah khusus, maka kebayang nggak? Itu bisa misalkan gitu. Misalkan seperti ini. Seseorang spermanya ada, ovumnya ada, spermanya kuat, ovumnya kuat, tapi rahimnya tidak kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Bayi tabung, Mas Roni. Bayi tabung harus melakukan bayi tabung. Kebayang bayi tabung. Bayi tabung itu mahal. Yang pertama mahal. Yang kedua, tidak mengalami satu proses ilmiah, alamiah, berarti kan gitu ya. Jelas lah, kemungkinan untuk berhasil itu cuma 5%, Mas Roni. Kan gitu. Kenapa demikian? Berarti keberhasilan 5% itu adalah dia bisa berhasil secara permanen, kan gitu. Dia sih bisa berhasil, tapi biasanya kadang-kadang ya, keberhasilannya itu adalah mataun qalilan, sementara gitu loh maksudnya teh. Ketika dia berhasil, oh kaker geunah menikmati dan geus eueuh deui kitu impianna teh gitu. Nah, itu dia. Jadi perlunya satu tekad yang kuat, berarti hati yang kuat, kemudian perencanaan yang kuat, seperti hanya pikiran, luteinizing hormon, dan wadah ataupun sistem yang kuat. Itulah yang namanya manusia bisa bereproduksi. Jadi kalau misalkan tidak demikian, ya kan gini nih. An-nasu kulluhum mulqon ilal alimuna. Al-alimuna kulluhum mulqon ilal amiluna. Al-amiluna kulluhum mulqon ilal muhlisun. Manusia itu akan hancur, kan gitu ya.
ataupun tidak berguna ya, jika manusia itu tidak mempunyai ilmu. Tetapi manusia yang mempunyai ilmu juga tetap hancur jika tidak mengamalkan ilmunya sesuai dengan koridornya. Yang mengamalkan ilmunya sesuai dengan koridornya juga itu akan tetap hancur jika tidak mukhlisun. Mukhlisun itu sama dengan sepenuh hati. Ihsan sama dengan itu bergerak dengan korab yang tersistem. Jadi manusia itu tetap mau tidak mau, karena memang manusia itu adalah makhluk sosial, maka manusia itu harus hidup bersosial. Apa jelmaan manusia bersosial yang baik? Mempunyai korab yang baik, punya tekad yang baik, punya perencanaan yang baik, punya korab yang baik. Itulah reproduksi. Berdasarkan atas satu follicle stimulating hormone. Berdasarkan atas satu petunjuk dari otak. Dari siapa? Dari petunjuk yang lebih atas, yang lebih tahu. Dari guru ataupun pendahulu. Itulah manusia bisa bereproduksi. Makanya banyak orang yang pinter ataupun jenius tapi miskin. Begitu. Terus banyak juga orang yang beraplikasi tapi tuh boga-boga duit. Ilmu boga, aplikasi gitu. Tapi karena memang koordinasi tara, akan gitunya. Komitmen tara gitunya. Patuh komo merenan gitunya. Tapi dia tetap melakukan ilmu boga, ngelakukan boga, dangernya miskin deh gitu. Tapi biasanya kalau manusia itu mempunyai ilmu atas satu petunjuk, kemudian juga melakukan, ya berarti kan melakukan sebuah perencanaan yang baik seperti halnya luteinizing hormone, dan mempunyai wadah, ya memfungsikan wadahnya dengan baik, maka biasanya bayinya juga tumbuh dan berkembangnya itu cepat. Begitu Mas Roni, sesuai dengan koridornya. Jadi tekad atau ilmu yang baik, tekad berdasarkan sebuah ilmu, perencanaan berdasarkan sebuah aplikasi, dan wadah ataupun jasmani sesuai dengan sistem. Yang bersistem itu akan membuat seseorang itu bisa tumbuh dan berkembang. Begitu. Oke, luar Begitu, biasa rekan-rekan, luar biasa sekali ya yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Jadi memang ternyata rekan-rekan ya, satu sama lain ini tidak terpisah ya, jadi ada sinkronisasi. Nah, tadi Buya menyampaikan kepada kita rekan-rekan, betul bahwa setiap orang ini bisa saja berilmu ya, bisa saja mendapatkan ilmu, tapi yang paling penting di sini rekan-rekan ya, Buya tadi menyampaikan bahwa kita harus mengamalkan ilmu kita. Nah, mengamalkan juga ternyata rekan-rekan ya, seperti yang disampaikan Buya tadi, itu bukan ciri khas ya dari seorang manusia yang bisa mencapai impiannya. Nah, di sini juga harus ada konsistensi, rekan-rekan. Nah, ketiga hal tersebut, baik itu ilmu, kemudian juga mengamalkan ilmu, dan konsistensi ini juga tidak akan mencapai apa yang diharapkan ketika rekan-rekan kita tidak memiliki korp. Ya, jadi korp ini adalah wadah, rekan-rekan. Nah, wadah ini adalah wadah yang betul-betul tersistem. Tapi juga rekan-rekan, tadi menarik ya, jadi satu sama lain saling terkait. Tapi juga rekan-rekan, tadi disampaikan oleh guru besar kita semua, ternyata sistem saja tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak didorong oleh FSH tadi ya, follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini apa? Nah, seperti yang ada di dalam 3 pilar kita, rekan-rekan, ada nilai kepatuhan, yaitu patuh terhadap ilmu, rekan-rekan. Nah, FSH inilah yang mengontrol, kemudian juga memberikan asupan ilmu sebetulnya kepada kita. Nah, sampai sejauh mana kita bisa patuh terhadap ilmu tersebut. Jadi luar biasa. Nah, begini, Boy. Ya, terkait dengan tadi, Bu, ya, terkait dengan sistem reproduksi. Sebetulnya dengan sistem apa saja mungkin ya, Bu, ya? Ya, dengan sistem apa? Ya. Nah, kadang-kadang begini, Bu, ada yang menjadi tantangan ya atau gangguan, Bu, gangguan dalam sistem organ. Nah, termasuk dalam sistem reproduksi. Nah, sebetulnya, Bu, yang selalu menjadi gangguan yang paling utama dalam sistem reproduksi itu apa, Bu? Di dalam sistem reproduksi itu ada gangguan, tiga gangguan pokok yang menyebabkan sistem reproduksi itu tidak berjalan secara sempurna. Yang pertama, ya, sistem limbik, ya, schizophren, zizo. Nah, pikiran yang terpecah belah. Nah, itu kan itu. Jadi yang pertama itu pikiran yang terpecah belah, tidak fokus gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan seseorang itu reproduksinya tidak kuat. Anggap aja seseorang yang berhubungan nih, suami istri yang sudah suami istri gitu ya. Mau berhubungan, kebayang coba.
eta dua-duana sizo gitu loh, otak di mana jasa di mana, dan mau bisa jadi gitu loh rekan-rekan. Yang pertama Itu fokus boy. itu fokus ada gitu gitu kawas kawas naon ya, kawas eumel master, terus kawas gebog gitu kan. Nah Gembok. bisa kawas gebog, bisa eumel we hayo tungtungna teh amak kan gitu. Lamun gitu kan nu sabeulahna ningali eumel amak hayo emang jejebris. Hari nu sabeulahna di kawas gebog amak di jejebris. Jadi tetap itu tidak sinkron gitu, tidak Kayak sehat. kerjasama ya, tidak ada Tidak. kerjasama fokus. Boy. Makanya kalau yang namanya reproduksi itu berbicara kesepakatan, Mas Ron. Kenapa kesepakatan? Karena 3 hal ini belum selesai nih. Yang pertama tadi schizofren. Jadi jiwa yang terpecah belah. Yang kedua itu adalah proses pencernaan yang kurang baik. Ingat kalau vagina itu berarti kan pH vagina itu sangat tergantung terhadap pH lambung. Jadi kalau pH lambungnya baik, maka pH vaginanya baik. Kalau asam basanya di lambungnya tinggi, kebayang nggak? Di vaginanya juga asam basanya juga akan tinggi. Sehingga sekuat apapun yang namanya sperma, jika asam basanya itu tinggi di vagina, maka si spermanya itu akan mati, Mas Roni. Jadi ini sangat tergantung juga kepada satu proses pencernaan. Mencerna. Ta'alama wa alamahu. Berarti kan gitu ya. Mencerna dan menyalurkan kembali nutrisi tersebut. Itulah sistem pencernaan. Dan yang ketiga itu dari sistem pergerakan. Sistem pergerakan kaki, Mas Roni, ya. Jadi kalau orang-orang yang kurang bergerak biasanya, kalau perempuan kakinya itu kurang bergerak, itu biasanya lebih cenderung si sel telurnya itu picos. Picos itu gimana ya? Bentuknya tuh oval ya. Bentuknya tuh sejenis oval gitu loh. Si ovumnya itu oval sehingga tidak siap untuk dibuahi. Jadi picos itu kan tidak matang-matang ya si sel telurnya itu gitu kan. Nah, itu tidak siap dibuahi gitu. Jadi kalau misalkan seseorang itu kurang pergerakan kakinya, nah maka dia akan mengalami picos di perempuan itu. Begitu juga di laki-laki. Kalau laki-laki kurang pergerakan kakinya, sperma encer, ejakulasi dini, jauh-jauhnya impoten gitu kan. Nah, gitu. Atau paling tidak kawas ayam pelung, Mas Roni. Jadi gegerejegna gitu tuh Ayam pelung gitu. Nah, biasanya seperti itu, Mas Roni. Sok rame ai masalah dina reproduksi mau sok tarana runutan, Mas Roni. Ya, boy. Mas Tan. Ya. Nah, ini rekan-rekan ternyata ya gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi. Nah, ini ternyata ada 3 hal yang mengganggu rekan-rekan. Yang pertama adalah sistem limbik, gangguan pada sistem limbik. Nah, ini disebabkan karena memang schizofren tadi kata Buya itu ya istilahnya. Jadi terpecah belah rekan-rekan. Di mana kondisi kita yang tidak bisa fokus terhadap suatu hal. Begitu juga dalam sistem reproduksi tadi Buya bilang nih. Jadi dalam konsepsi kita harus ini ya Bu ya, kita harus ada fokus. Kalau tidak fokus nanti kemana-mana. Bahaya ya. Kemudian yang keduanya adalah gangguan pada sistem pencernaan rekan-rekan. Ya, jadi sistem pencernaan ini nanti akan mempengaruhi pH pH pada vagina. Jadi kalau pH vagina juga tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan cara kerjanya ini juga kurang baik rekan-rekan. Kemudian juga yang ketiganya adalah sistem pergerakan kaki rekan-rekan. Ya, nah ini luar biasa rekan-rekan. Ternyata pergerakan kaki termasuk juga ya olahraga kaki gitu ya, menggerakkan kaki ini sangat berpengaruh juga terhadap sistem reproduksi kita. Nah ini menjadi PR tentunya ya, terutama bagi saya juga untuk sering-sering bergerak nih kaki saya untuk menguatkan sistem reproduksi. Gitu, Boy. Karena itu sangat berpengaruh sekali ya. Kalau berbicara sistem reproduksi itu kan berbicara 3 sistem tadi ya. Makanya kan di kita sebetulnya sudah apa sih titik di kita yang bisa menguatkan sistem reproduksi? 3 titik pemantik badar, Mas Ron. 3 titik pemantik badar itulah yang bisa menguatkan sistem reproduksi. Enteng lagi. Bisa oleh sendiri, bisa oleh orang lain coba. Jadi orang-orang GMA harusnya kararuat reproduksi teh gitu. Harusnya mah gitu kan.
Karena kita sudah menguasai 3 titik pemantik badar. Coba pan pemantik badar bisa ya oleh sendiri, ubun-ubun, 4 jari di bawah pusar, kemudian ginja dan dan adrenal kan bisa sama sendiri. Kalau 3 titik itu sering diaktifkan, maka reproduksi mah aktif, mau laki-laki ataupun perempuan. Bagi perempuan kan banyak bermasalah ya. Yang pertama nih, berbicara reproduksi dulu nih. Perempuan bermasalah dengan misalkan selalu basah gitu kan karena keputihan terus gitu kan, bisa keputihannya itu bisa bisa patologis ataupun ataupun tidak patologis ya, ada yang warnanya bening ataupun tidak bening. Nah, jika bermasalah dengan keputihan, sebetulnya jika perempuan tersebut itu sering ya mengaktifkan 3 titik pemantik badar, itu biasanya orang tersebut akan lebih cepat ya pulihnya, cepat pulih sistem reproduksinya teh gitu ya. Jadi kalau misalkan nih perempuan sering mengeluh sakit pada waktu haid, kemudian sering keputihan, ya, sering sakit di bokong gitu ya, atau misalkan perasaan asa monon, asa nolol, cenah Mas Roni, duka naon tah nu nolonangan sering begitu masalah, kan ya. Nah, itu bisa bisa dipulihkan dengan 3 titik pemantik badar. Karena 3 titik pemantik badar itu benar-benar istimewa menurut saya ya, karena itu bukan hanya saya yang merasakan, tetapi sudah puluhan juta orang merasakan hal tersebut. Makanya ketika saya ke klien, saya tidak sungkan-sungkan untuk mengajarkan bagaimana menjalankan atau mentreatment 3 titik pemantik badar itu pada klien. Pada klien atau pada PJL. PJL apakah dia yang membutuhkan kan sok era-era aya nu eraan. Padahal mah KB pasien oge mengharapkan dak kitu teh gitu kan. Wah, cenah tara cenah. Cenah lila gitu teh cenah. Mun Salasa manggih, jauh cenah. Rebo gitu manggihna teh. Jaim tuh, Boy. Jaim. Padahal semua yang sudah berumah tangga itu biasanya itu teh menjadi sesuatu yang apa ya? Menjadi sesuatu yang membuat ada apa ya? Ice breaking ya rekan-rekan sekalian. Karena misalkan gini, untuk memecah kebekuan antara misalnya pasangan nih kan datang nih pasangan Pak Jaya ke kita teh itu tuh sini baudan nih kan gitu. Nah, dengan ice breaking dengan 3 titik pemantik badar itu bisa menjadikan ice breaking sebetulnya Mas Roni. Jadi untuk membuka supaya bagaimana memecah kebekuan pada PJL yang suami istri yang beku tersebut, itu kita dengan mengajarkan treatment 3 pemantik badar itu seiring dengan kita jelaskan bahwa kalau misalkan titik ubun-ubun ini kita aktifkan, maka kelenjar di bawah otak itu aktif, mata lebih terang, kemudian pikiran lebih rileks. Kata kita seperti itu. Kemudian juga ketika 4 jari di bawah pusar kita aktifkan, maka otomatis rahim itu akan menguat. Ataupun gitu kan, si reproduksi pria itu testis juga akan kuat gitu kan. Suhu testis akan terjaga. Sehingga kalau suhu testis terjaga, spermanya itu banyak. Kan gitu ya. Dan kemudian jika misalkan tengah-tengah kaki atau titik ginjal dan adrenalnya itu sering ditekan sampai sakit gitu kan. Nah, itu akan membuat si kelenjar adrenal kuat. Jika kelenjar adrenal kuat, testosteron kuat. Jika testosteron kuat, testisnya kuat. Otomatis berarti pemantiknya juga kuat Mas Roni gitu. Jadi emel-emel gitu jadi gitu tuh. Seperti itu Mas Roni. Oke, atur nuhun, Boy. Nah, rekan-rekan ya, di sini ternyata tadi ada gangguan, berarti langsung ada jawaban dari guru besar kita semua. Nah, jawabannya itu dengan menggunakan 3 titik pemantik badar, yaitu di ubun-ubun, rekan-rekan pacari di bawah pusar, dan titik ginjal. Nah, ini juga bisa kita lakukan sendiri. Nah, ini sebagai self-healing, ya, healing maksudnya, self-healing. Bagi rekan-rekan yang merasa punya gangguan sistem reproduksi, karena memang bicara sistem reproduksi kadang-kadang begitu, Boy. Sok era, Ya, Boy, untuk jadi mengungkapkan. perlu dipahami Mas Roni ya, bukan saja ini ke unsur seksnya ya. Ketika reproduksi manusia itu terganggu, emosi terganggu loh Mas Roni. Disadari atau tidak disadari, orang itu lebih sensitif Master. Jadi si seseorang itu lebih sensitif, kemudian tidak merasa tenang, kaku untuk bergaul, kemudian jarang tersenyum gitu kan. Serek sih itu jelema teh gitu tingkurana hawan. Biasanya itu kalau reproduksinya terganggu gitu. Selain itu juga
kelembutan kulit, Mas Tron. Kenapa kita harus kuat reproduksi kita? Karena orang-orang yang reproduksinya terganggu itu biasanya kulitnya lebih gampang keriput, lebih gampang kering, lebih gampang berjerawat dan lain-lain, gitu kan? Nah, kemudian juga orang-orang yang reproduksinya itu kurang kuat, gampang torekna teh Mas Roni. Lain beda jeung nu torekeun sorangan. Jadi torek kumaha teh, Boy? Ya, jadi maksudnya pendengaran itu kurang kuat, Master. Karena membran timpani itu sendiri, ya kohlea itu sendiri sangat dipengaruhi oleh yang namanya follicle stimulating hormone. Jika follicle stimulating hormone itu kurang kuat, otomatis kan seksnya itu juga kurang kuat ya. Ketika seks kurang kuat, adrenal kurang kuat, berarti kohlea kurang kuat, Mas Tron. Nah, biasanya jadi gitu, loba cileureun, loba molongo teu pararuguh. Nah, itu biasa, itu teh. Kayak lamun loba nu molongo kunaon reproduksi kaganggu jang gitu kan. Bisa kurang gitu, kasih sayang berarti nya Boy, Boy. Jadi perlu dipahami kenapa reproduksi penting. Apakah itu yang sudah berumah tangga ataupun belum berumah tangga, itu sangat penting. Karena apalagi kalau misalkan kaum milenial yang belum menikah ya khususnya. Bagaimana reproduksinya harus kuat, hati-hati nih kalau misalkan yang kurang nikah nih, bagi perempuan yang belum nikah ya. Kemudian sering terjadi yang namanya itu keputihan, hati-hati. Karena ketika sering terjadi keputihan nanti setelah berumah tangga biasanya itu jarang atau susah untuk mendapatkan keturunan, Master. Kalau pada waktu mudanya ya sebelum menikahnya anak tersebut atau perempuan tersebut sering keputihan, biasanya itu untuk mendapatkan keturunan teh agak sulit, lama. Itu harus perlu treatment dulu. Seperti itu. Nah, hati-hati juga dengan laki-laki nih. Tong seueur jantenkeun marinir gitu. Jadi marinir sering bergaul dengan sabun, Master. Jadi lamun seueur jeung marinir ke pas dipakeun geura naonan gitu kan. Warning dah, Boy. Iya, tinggal angin yang kupoh kan gitu ya. Jadi harus dijaga dari selama muda. Jika tidak mungkin bisa menjaga, segera menikah kan gitu. Seperti itu, Mas Roni. Oke, luar biasa, Boy. Karena memang membahas sistem reproduksi ya, rekan-rekan semua, ini jadi bahasan yang menarik ya. Karena ya itulah kebutuhan manusia ya. Salah satu fitrah manusia yaitu sebetulnya memang ya bereproduksi ya, fitrah manusia. Nah, ini menarik juga rekan-rekan. Ternyata ketika kita mengalami masalah sistem reproduksi ya, ini bisa juga mengakibatkan tadi ada gangguan yang lain sebetulnya. Yang pertama gangguan emosi. Ya, gangguan emosi, kemudian yang kedua bahkan juga pada gangguan kulit rekan-rekan. Nah, ternyata untuk bisa ya, kan ada yang keriput dan lain sebagainya. Nah, korelasinya dengan sistem reproduksi yang baik dan dikorelasikan juga ya dengan tadi 3 titik pemantik badar untuk gangguan kulit, ini luar biasa nih. Rekan-rekan nyambung sekali. Kemudian juga yang pendengarannya bermasalah. Begitu ya, Bu ya, dikaitkan. Seperti hanya gini, Mas Roni. Kita tahu ya untuk glowing ya, si kulit bisa glowing, bisa kenyal, moisturizing kan seperti itu. Itu sebagai akibat dari kalau laki-laki itu testosteronnya terjaga kan. Kalau perempuan estrogennya terjaga kan, ada kolagen, benar nggak? Testosteron ataupun estrogen itu bisa menjaga proses kolagen di dalam kulit. Jadi kebayang kalau misalkan testosteronnya ya, spermanya labil, ovumnya labil, kebayang Mas Roni, kolagennya juga labil kan? Kalau kolagen labil, si kulit itu mudah keriput, Mas Roni. Begitu itu, kenapa nyambungnya ke kulit? Sangat berpengaruh ya, Bu ya? Sangat berpengaruh, karena kolagen itu kan berdiamnya itu di hipodermis, Master. Tapi hipodermis itu sendiri, totality, itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya follicle stimulating hormone. Nah, follicle stimulating hormone itu sendiri yang dari otak itu sebagai akibat ketika follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone itu sudah bisa memproduksi sperma ataupun ovum, secara otomatis itu hipodermis itu akan bergerak-gerak mengeluarkan kolagen. Nah, ketika si hipodermis itu mengeluarkan kolagen, otomatis moisturizing, lembut, kenyal gitu loh, Mas Roni. Oke, jadi luar biasa ternyata ya, Bu ya. Sistem reproduksi berkaitan dengan kulit, rekan-rekan. Nah, saya juga baru paham sekarang ya setelah dijelaskan oleh Buya, rekan-rekan. Ya.
Jadi berhati-hatilah gitu ya. Jadi memang kita harus menjaga Betul. sistem reproduksi sebaik mungkin rekan-rekan. Nah, ada satu lagi Bu ini pertanyaan nih yang terkait nih. Ada kalau dalam era ya Bu ya, era sekarang ini banyak sekali wanita ini kan yang bekerja Bu ya, kemudian juga Oke. yang memang terkendala oleh masalah pola pikir yang bermasalah begitu Bu ya. Jadi stres, depresinya, tingkat depresinya luar biasa. Sehingga mengakibatkan mereka itu frigid Bu. Frigid. Frigid. Ya. Nah, sebetulnya apa itu frigid? Kemudian bagaimana cara mengatasinya begitu Bu? Oke. Frigid ya. Frigid itu lebih cenderung kan kaku ya. Istilahnya frigid itu juga kaku. Tapi frigid di sini secara sistem reproduksi itu tidak ada gairah untuk melakukan hubungan seksual. Kalau bagi yang berumah tangga. Atau misalkan kalau yang belum berumah tangga tuh tidak mengalami mimpi basah, hati-hati juga itu. Ada Oh, ada klien, juga ya Bu ya. Saya baru tahu Bu. ya iyalah kalau misalkan yang belum berumah tangga nih. Tapi dalam catatan yang positif, ai dikomandokan kan sabun membahaya gitu. Ya mah yang tidak suka dikomandokan pada sabun. Kemudian tidak mimpi basah itu hati-hati ya, bahwa memang berarti kan itu. Berarti frigid itu satu keinginan yang gimana ya? Malas untuk melakukan hubungan seksual ya, khususnya untuk yang berumah tangga. Kenapa demikian? Banyak faktor. Apakah itu karena memang si vaginanya yang kurang secret? Maksudnya tidak kurang pelumasnya, Mas Roni. Karena memang misalkan begitu melakukan hubungan si perempuan itu merasa sakit, itu akhirnya tidak melakukan, akhirnya malas kan dia gitu ya. Nah kemudian laki-laki ya, laki-laki juga misalkan karena memang perjuangan untuk hidupnya itu harus diperjuangkan terus, diperjuangkan, perjuangan hidup, Mas Roni. Sudah paham, Master? Ya, perjuangan hidup. Jadi di umur 45 ke atas itu kan perjuangan hidup, Mas Roni. Kalau umur antara 20 sampai dengan 35 itu kan pandangan hidup ya. Pandangan Dan hidup kemudian ya diperjuangkan nantinya Bu. dari 35 itu udah mulai perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Nah, bagi yang demikian ya gitu ya. Jadi kalau kalau frigid itu satu keinginan yang sebetulnya awalnya itu karena sesuatu hal, karena malas sakit, karena sulit untuk ereksi ataupun misalkan ejakulasi dini, Mas Roni ya. Nah akhirnya malas, akhirnya frigid. Nah dari kebiasaan yang takut kurang gitu kan, takut kurang ataupun takut kesakitan, maka orang tersebut malas untuk melakukan hal, atau kan ada beberapa hal ya, frigid karena memang hatinya terbelah 7, bisa saja seperti itu. Jadi banyak hal, Mas Roni, banyak hal untuk frigid. Jadi banyak hal ya, termasuk dari Banyak. hati yang terbelah 7 ya Bu. Ya, hati yang terbelah 7 juga bisa frigid, Mas. Nah ini rekan-rekan ya, ini gambaran juga bagi kita semua rekan-rekan. Ternyata frigid ini ya disebabkan oleh tadi ketakutan rekan-rekan ya, ketakutan Ketakutan, yang memang parno. parno ya. Kalau dalam bahasa kita parno, parno banyak Hmm. ketakutan. Nah kemudian satu lagi Bu, nah ini ada, nah ini mungkin nih, ini menjadi ngetren nih Bu ya untuk gangguan yang ini. Nah ini gangguan ada dua hal ya. Kalau untuk pria tadi, untuk wanita Bu. Kalau pria ini ada yang namanya impoten, kemudian juga ada yang tadi Bu dibahas sedikit ejakulasi dini. Nah, Nah, sebetulnya memang cara yang paling tepat nih untuk mengatasinya itu bagaimana sih Bu? oke. Ejakulasi dini nih, khususnya laki-laki ya, dari perempuan mau berarti kan tidak jadi penghalang ya. Mau 10 kali juga dalam satu kali hubungan mangga gitu, asal kuatnya tuur naen gitu ya. Kenapa bisa nyambung ke tuur? Karena itu urusannya dengan tendon, karena urusan tendon itu dengan liver. Benar nggak? Kalau liver itu produksinya terus ke organ reproduksi, berarti kan untuk ototnya kurang. Akhirnya kalau untuk otot kurang, leklok tuh urna. Nah gitu Mas Roni, ini harus nyambung dulu nih. Kenapa sih kalau misalkan banyak kurang makan, kurang minum, kurang terjaga kan, kurang olahraga, kemudian sering berhubungan gitu kan, itu bisa menyebabkan leklok. Betul, karena memang kalau misalkan seseorang itu makannya terjaga, minumnya terjaga, istirahatnya terjaga, pola pikirnya terjaga, tidak akan pernah leklok, Mas Tan. Jadi yang leklok itu adalah hubungan terus-terusan, suplemen kurang kan gitu, Nah, dijualan itu suplemen ya Bu. suplemen teh dijualan terus didaang hante kan gitu. Jadi bete jauh karena suplemen teh. Oke. Ejakulasi dini itu sebagai akibat dari kurang kuatnya otot abdomen dan otot pelvis, Master. Otot pelvis, palang dada, palang kakan ya.
Oke, kalau tidak tahu pelvis itu sama dengan ya palang kakan, nah, palang dada. Nah, jadi si otot palang dada dan otot perutnya itu kurang kuat. Palang dada. Nah, ya. Jadi kalau misalkan si otot perut ataupun otot selangkangan itu kurang kuat, Mas Roni, ya, maka si saraf reproduksi itu, khususnya saraf di testis, itu akan lemah. Sehingga nanti gampang gitu untuk menstimulasi untuk mengeluarkan si spermanya itu gampang. Nah itu karena otot pelvis ya, otot selangkangan apa ataupun palang kakannya itu dan otot perutnya kurang kurang kuat. Jadi apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi ejakulasi dini. Nah, caranya itu adalah kuatkan otot perut. Di kita kan ada ya olah napas perut, benar nggak? Nah, olah napas perut itu salah satu cara yang paling efektif untuk menguatkan otot perut dan otot pelvis. Apalagi kalau misalkan perempuan itu kegel. Laki-laki juga harus dong. Salah satunya lagi, posisi cobra pose. Cobra pose. Nah, Posisi itu gimana tuh, Boy? Cobra pose cobra itu. pose itu, jadi kalau misalkan kita tungkrep nih, tengkurap, si kaki dirapatkan ya, kaki dirapatkan. Kemudian seperti ular kobra dipelentingkan ke belakang, Master. Oke, jadi posisi sebentar ya, gimana ya? Cobra pose, jadi cobra pose ya. Seperti ular kobra ya, gimana ya? Jadi sebentar. Barangkali kelihatan ya. Bentar, background-nya saya ini dulu. Dinonkan dulu, Master. Nah, Oke. karena ini penting sekali, Nah, Boy, ini. kan cobra pose itu adalah sebentar. Oh, gini berarti. Nah, ini posisi ya. Anggap saja kaki saya ke belakang nih, diluruskan gitu ya, dirapatkan. Nah, kemudian si tangan saya dicentangkan seperti ini. Nah, dikatasin gitu. Oke, cobra pose. Jadi seperti ular kobra seperti gitu. Dicentangkan adalah tuh. Oh. Jadi posisi gini nih. Kan ini antara dari punggung nih, punggung sampai kaki ya. Anggap ini punggung sampai kaki. Lurus nih. Nah, pinggang sampai kaki ini lurus. Dari pinggang ke atasnya gitu. Ditopang. Nah, gitu. Jadi si posisi kepalanya itu ditengadahkan ke atas. Ada bayangan nggak Mas Roni? Cobra pose. Ada bayangan, Boy, ada bayangan. Jadi posisi kakinya di rekan-rekan bahasa sederhana dicentangkan gitu. Dirapetkan. Dirapetkan nih. Ya. Seperti ini mungkin ya, Mas Roni. Bentar nih Mas Roni. Nah, jadi posisinya tuh di ke atasin gitu, Master. Nah, gitu. Oh, Nah, oke. Bagian pinggulnya agak ditekan ke bawah berarti ya, Bu ya. Seperti Oke. gitu. Nah, seperti itu, Master. Kayak ada bayangan ya, Master ya, bisi Master. Ada bayangan, Bahaya. Boy. Mungkin kawas hayam pelung wae bahaya. jadi salah satu apa yang harus dilakukan supaya tidak ejakulasi dini, kan ini urusannya laki-laki berarti kan gitu ya. Ejakulasi dini ataupun impoten. Yang pertama itu sering olah napas perut. Nah, itu sesuatu yang paling efektif untuk menguatkan sistem reproduksi pria. Oke, yang kedua menguatkan panggul. Bujur dikuatkan ya, olahraga panggul gitu ya. Bukan panggul memanggul, panggul. Oke, dan bagaimana cara menguatkan perut? Begitu. Jadi si otot perut itu dikuatkan. Gitu. Yang paling efektif itu adalah olah napas perut, Mas. Itu paling efektif dengan posisi cobra pose gitu. Oke, jadi ada ini ya, Bu. Yang pertama yaitu tadi rekan-rekan ya, olah napas perut. Nah, fungsinya untuk menguatkan perut dan juga Ya, tadi apa panggul ya, Bu ya, dengan panggul. cara panggul ya. Panggul kemudian tadi dengan tadi pose ya atau metode cobra pose tadi ya. Itu Ya. bisa nanti rekan-rekan juga praktekkan nih bagi yang Jadi bermasalah begitu ya. ini masalahnya dibutuhkan oleh semua orang, apalagi yang sudah berumah tangga. Kan begini, Mas Roni. Masalah itu dimulai dari di rumah dulu, benar nggak? Tapi dimulai dari rumah Betul sekali, Boy. biasanya dari hal kecil. Apa dari hal kecil? Dari sebuah kepuasan. Kepuasan apa kan gitu. Itu banyak hal, dari membahas satu hal,
akhirnya bisa menjalar ke banyak hal. Padahal awal-awalnya itu karena si suami suntuk atau istri nggak merasa diperhatikan kan gitu ya. Istri nggak merasa diperhatikan, suami nggak merasa dipuji. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak ini dan banyak itu. Akhirnya istri kemana, suami kemana. Dan akhirnya seperti itu. Jadi awal-awalnya perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa kenapa reproduksi penting. Awalnya dari reproduksi yang salah satunya tidak terpenuhi mungkin. Nah, tapi kesininya menjalar. Laki-laki merasa tidak dipuji, gitu kan. Kalau laki mah paling senang lah mau dipuji. Tapi kalau perempuan paling senangnya itu diperhatikan. Memang bullshit rekan-rekan sekalian. Seolah-olah yang aduh anjir nanaonan gitu loh. Asa-asa ini asa rese gitu. Tapi pahami rekan-rekan sekalian. Hanya itu yang bisa memulihkan kondisi. Laki-laki dipuji, perempuan diperhatikan. Alah, makanya Poinnya luar biasa, Bu. Laki-laki dipuji, perempuan diperhatikan. Nah, dua hal pujian, itu. jadi pujian dan perhatian itulah yang disebut aktualisasi diri, Mas Roni. Oke, kembali lagi rekan-rekan pada poin aktualisasi diri ya. Ternyata bahwa sistem reproduksi yang baik juga akan menguatkan kalau dalam bahasa budayanya rumah tangga atau koordinat begitu ya, Boy. Betul, Nah, ini betul. luar biasa sekali Jadi rekan-rekan. aya nama lamun aya nu buat banget deh Mas Roni. Membuat banget nih karena memang tadi kan kolagen mempengaruhi ya. Kemudian arginin juga mempengaruhi muka ya. Mempengaruhi juga postur wajah dan kepala. Nah, lamun aya nu buat banget itu reproduksinya kaganggu gitu Mas Roni. Gitu bisa disebut gitu. Bahaya tuh. Kalau orang yang bisa jaga banget berarti reproduksinya terjaga gitu. Itu rekan-rekan ya. Jadi dengan menjaga banget ya dengan senyuman sebetulnya bisa mengakibatkan tadi ya Bu ya follicle stimulating hormon baik sehingga sistem reproduksi juga baik rekan-rekan luar biasa. Oh iya Bu, tadi satu lagi saya ketinggalan Bu, ini mengenai yang impoten itu Bu. Itu bagaimana ya? Iya. Impotensi itu berarti kan tidak impotensi itu ketika tidak bisa ereksi Mas Roni. Jadi si penisnya itu tidak bisa bereaksi untuk ereksi, untuk tegak. Nah, itu disebutnya impotensi. Kenapa demikian? Berarti yang impotensi itu ya zat dari arginin, lugein, kemudian kafein di dalam liver itu tidak terproduksi. Jadi livernya panas. Karena livernya panas kan gitu. Karena livernya panas ataupun kurang nutrisi ya. Nah, biasanya berarti testisnya ya, testosteronnya tidak terproduksi. Jika testosteron tidak terproduksi, berarti tidak akan pernah terjadi ereksi. Begitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kuatkan livernya. Makanya berikan GMX kan gitu ya. Berikan Vitamax gitu. Makanya kalau misalkan nih rekan-rekan sekalian supaya bisa cek GUR. Jadi kalau mau closing ke laki-laki itu harus sepaket ya. Kajenting aina setengah-setengah ya. Yang penting bagaimana GMX itu bisa di-closingkan, bagaimana juga seiring Vitamax juga di-closingkan. Kalau GMX kan pagi, siang, malam. Kan gitu ya. 3-3-3 misalkan gitu. Ataupun 3 pagi, 3 malam. Tapi yang paling penting di garis malamnya nih kalau laki-laki. Makan Vitamax-nya. Supaya si suhu testis itu terjaga. Supaya si ereksi juga tetap terjaga. Jadi si liver itu berarti kan dipacu ya untuk memproduksi testosteron. Nah, itu Vitamax. Tapi kalau GMX itu kan itu untuk memproduksi saja ya, untuk istilahnya itu supaya spermanya ada, supaya ovumnya ada dan kuat. Tetapi untuk sebuah kekuatan dari organ reproduksi pria itu perlu Vitamax. Makanya kalau closing ke pria itu GMX sama Vitamax harusnya. Oke, jadi kembali lagi rekan-rekan ya kepada penguatan liver. Ternyata liver yang kuat, rekan-rekan bisa menguatkan juga sistem reproduksi. Nah, ini tadi Buya yang membahas herbalnya, rekan-rekan. Ya, jadi kalau mau closing kepada PJA yang bermasalah nih, terutama untuk gangguan tadi impoten ya, ada dua, GMX dan Vitamax ya. Jangan lupa begitu. Jadi kalau bisa dikolaborasikan ya Bu ya, dikombinasikan. Nah, efeknya itu sendiri bagaimana sebetulnya? Nah, untuk yang ini, Bu, untuk yang memang tidak impoten begitu ya, karena biasa-biasa saja begitu seperti itu. Nah, apakah pengaruh GMX dan Vitamax nanti arahnya kemana begitu, Bu? Itu akan memperkuat ke organ yang lain, Mas Roni.
Bedanya ya, Oke. kalau misalkan ada pil biru yang produk kimia ya, itu bisa melemahkan jantung ya Mas Roni ya. Oh, seperti Viagra begitu ya Bu ya? Seperti itu aja berarti Tidak kan. ya? Bisa yang protes Master. Nah, itu kan bisa memacu adrenal untuk mengeluarkan adrenalin. Jika terus dipacu, kebayang nggak? Jantung itu akan lelah. Yang akhirnya nanti akhir-akhirnya itu akan menderita yang namanya kardiomegali atau bengkak selaput jantung. Nah, itu dari pil biru. Tapi kalau Vitamak, rekan-rekan sekalian, karena di dalamnya itu ada ginger, kemudian ada linze, ya, kemudian ada cabai Jawa. Ya. Nah, itu justru akan menguatkan kerja dari yang namanya jantung tersebut. Sehingga si jantung itu bisa beritme dengan tepat. Bedanya, kalau misalkan Vitamak itu langsung merangsang dari follicle stimulating hormone sehingga nanti hormon untuk ereksi itu bisa langsung terproduksi kalau pakai Vitamax. Kalau hanya pakai GMX, apakah itu laki-laki dan perempuan, berarti secretnya, cairannya terjaga gitu ya. Kemudian kualitasnya itu terjaga gitu. Nah, terus si ovum itu bisa bulat kan gitu. Ataupun misalkan yang sudah menopause nih, kan yang menopause sering-sering sakit pinggang ya, sering masuk angin gitu ya. Sering merasa mual-mual, sering merasa sakit kepala sebelah. Nah, dengan GMX tersebut itu bisa mengaktifkan kembali ataupun memaksimalkan kembali yang namanya reproduksi. Begitu Mas Roni. Jadi efeknya ke depannya memperkuat jantung dan memperkuat pencernaan. Efeknya itu. Kalau Ya, pakai ternyata herbal-herbal kita luar biasa rekan-rekan ya, ya. Selain manfaat spesifik tadi ya untuk menguatkan sistem reproduksi, ternyata juga bisa digunakan untuk penguatan organ yang lain ya, seperti jantung betul. tadi ya. Begitu rekan-rekan. Nah, ini Betul Mas. ada request Bu, ada pertanyaan nih. Ya, Ini sudah ada beberapa lama yang memang sudah tidak apa namanya memiliki keturunan katanya Bu ya. Tidak memiliki keturunan. Nah, terkait dengan kesuburan. Begitu Bu ya, sebetulnya apa yang perlu diperbaiki dari prianya, kemudian juga apa yang harus diperbaiki dari wanitanya begitu Bu. oke, lihat dulu usia Mas Tron. Oke, Lihat usia berarti ya. ya, karena resti ya resiko tinggi. Kalau misalkan biasanya perempuan lebih dari 42 itu sangat berisiko tinggi Mas Roni dengan situasi dan kondisi sekarang ya. Karena kan adanya junk food, fast food dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kalau sudah 42 tahun kita nggak muluk-muluk rekan-rekan sekalian. Mungkin itu terjadi ya konsepsi tetapi sangat berisiko. Nah, kita nih genjotnya itu dari 41 ke bawah itu maksudnya. Jadi kalau misalkan kalau laki-laki kan 80 tahun gitu naon Mas Roni, yang penting masih bisa dipakai kan gitu ya. Kalau perempuan yang belum punya nih, misalkan belum punya keturunan. Nah, itu kan bisa ada beberapa hal ya. Bisa karena memang picos tadi, jadi si sel telurnya itu tidak matang-matang ya. Atau mungkin dari agiosperma, dari spermanya yang kurang ya atau tidak terproduksi. Atau mungkin dari oligosperma, yang spermanya itu kurang buntut, nanti kurang panjang, Master. Nah, gitu. Itu orang-orang yang kurang kalsium itu biasanya. Ya ada beberapa jenis ya Bu ya, ada Iya. beberapa gambaran. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita khusus untuk gangguan reproduksi nih khususnya itu aja ketiga pemantik badan aja. Perbaiki pola pikirnya karena pertama nih yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kesepakatan antara si laki-laki dan perempuannya. Laki-lakinya siap mendukung nggak, perempuannya siap mendukung nggak, karena memang bisa saja di salah satu gangguannya kan bisa di laki-lakinya saja karena memang agiosperma ataupun oligosperma atau di perempuannya yang bermasalah dengan PCOS. Jadi saling menguatkan karena tanpa saling menguatkan tidak bisa. Terus yang selanjutnya berarti kan bagaimana juga si orang tersebut itu sering menggerakkan badannya olahraga lah khususnya ya. Kenapa harus olahraga? Karena untuk menumbuhkan pembakaran karena memang sistem imun di dalam tubuh itu sendiri itu sangat mempengaruhi terhadap proses yang namanya kekuatan reproduksi Mas Roni. Nah, begitu ya. Dan mungkin makanan-makanan yang banyak mengandung gas itu kurangi gitu. Nah, itu karena memang bisa menyebabkan yang namanya mundurnya dari kerja reproduksi begitu Mas Roni. Jadi apa yang harus Oke. dilakukan? 3 hal aja, otak, pencernaan dan pergerakan.
Itu Balik saja sih. lagi ke 3 titik pemantik badar ya Bu ya. Balik lagi ke 3 titik pemantik badar begitu. Perbaiki pencernaannya, perbaiki otaknya, perbaiki pergerakannya. Itu pasti selama mereka berikhtiar ya dan menjalankan, memperbaiki pola pikir, memperbaiki pencernaannya, memperbaiki pergerakannya, kecuali siki nanges kecuali salurannya itu sudah terputus berarti kan gitu. Nah, itu tidak akan Tapi pernah ada terjadi. juga yang seperti itu, Boy. Ada juga, Boy, gangguan seperti itu. Iya kan, misalkan gini, Mas Roni. Ada seseorang yang sudah di apa namanya tuh di tubektomi ya. Si tubanya itu udah dipotong, Mas Roni. Oh, Awalnya tubuh. diikat, awalnya diikat. Nah, kemudian karena cerai kemudian mau punya suami lagi kan gitu ya. Nah, itu dibuka. Ternyata pas dibuka, kata dokter ini udah terputus, udah lengket gitu loh, udah lengket nggak bisa lagi gitu. Jadi si tuba palopinya itu udah lengket, Master. Udah nggak ada salurannya. Tapi kan si perempuannya tuh mencoba. Ya, paling juga itu tidak akan pernah bisa karena memang kalau tidak ada salurannya bagaimana bisa, Master? Oh, jadi saluran ya, Bu ya. Saluran kan yang penting mah salurannya masih terjaga ya. Kan makanya kenapa harus di USG ya. Karena kan bisa melihat salurannya masih ada nggak kan gitu ya. Terus misalkan sperma nih, laki-laki pernah dioperasi testis nggak kan gitu ya. Kadang Mas Roni perlu dipahami kan ada yang parikokel ya. Parikokel tadi yang saya bilang itu teh parikokel teh lamun bahasa Mas Roni nama apa sih yang suka muncul varises ya. Varises di sisi kian. Varises sekian. Varises di saluran varises di saluran sperma. Nah, itu disebut parikokel. Kan otomatis tuh untuk kalau misalkan yang mau masuk ke TNI ataupun ke polisi ataupun ke instansi-instansi tertentu kan itu harus dioperasi, Master. Si varisesnya itu harus dioperasi karena kalau tidak dioperasi itu ketika banyak pergerakan itu pasti sakit atau kolik. Jadi akhirnya kan dipotong tuh. Celek-celek dipotong. Nah, pada satu titik orang tersebut pun menikah. Kemudian ingin punya keturunan. Kebayang nggak kayak Mas Roni? Akan judulnya gengis dipotong atau saluran oke. Rek di mana ayah ayah sperma mana yang keluar kecuali ada stuntman berarti kan gitu. Seperti itu. Ya iya kan seperti itu Mas Roni. Nah, ini yang jadi pertanyaan begini, Bu ya. Yang tadi diputus saluran spermanya, tapi secara apa? Secara orgasme begitu. Itu masih bisa seperti itu, Bu. Oke. Karena orgasme itu bukan hanya sperma. Ketika semen keluar juga itu bisa orgasme, Master. Kan ada semen ya, ada semen, ada sperma. Semen itu adalah cairan yang berwarna bening yang dikeluarkan oleh prostat. Nah, orgasme itu bukan hanya dikeluarkan oleh dari testis saja, Master. Tapi ketika si prostat itu si kelenjar prostat itu udah memantikan semennya, yang terakhir itu akan terjadi orgasme. Begitu. Jadi walaupun diputus nih yang namanya saluran spermanya, saluran sperma yang ke testisnya, maksud misalkan ada yang dikebiri, Mas Roni ya. Kan ada yang dikebiri itu sisi kianana Iya. jadi sisi kianana tadi laan gitu ya. Nah, apakah bisa orgasme? Bisa, Master. Bisa, karena orgasme itu adalah ketika di laki-laki khususnya itu adalah ketika prostat itu kan menghenduskan yang namanya semen yang terakhir itu akan manteng langsung ke follicle stimulating hormone langsung ke hipofise sehingga hipofise langsung mengeluarkan endorfin terus. Nah, itu namanya klimaks berarti kan. Oke, ya. Ini kita ini bahasan yang menarik rekan-rekan. Jadi nggak ada habisnya sebetulnya ya untuk sistem reproduksi. Kalenghar Cenghar, Bu. Nah, ini saya sapa sedikit dulu, Bu ya, rekan-rekan yang sudah bergabung di sini. Nah, di sini yang sudah bergabung ada beberapa orang rekan-rekan ya. Ada Teh Aimira ini ya, sudah masuk juga. Kemudian juga Master Yudi, Kang Nur Salim, Ibu Teh Amelia Maharani. Nah, dari Jaya Refleksi USGM, Vicky Romdon juga sudah masuk. Ibu Siti Ratna Mulyawati, Kang Tajudin, Kang Nandang Rohanda, kemudian Kang Agus Sutisna, Acep Yayan, ya, Mai Fadilah. Nah, Mai Fadilah katanya cenghar materinya Bu ya, karena memang materi yang seperti ini memberikan apa ya,
Ya. nuansa yang lebih. Nah ini sedikit juga Boy. Nah ini ada beberapa kasus sekarang ini yang terkait ini terutama untuk perempuan Bu ya. Ada yang namanya cancer cervix gitu Bu. Ya Ya, cancer. Nah, ini banyak cancer yang mencari cervix itu leher rahim ya. ya leher rahim. Nah sebetulnya ini penyebabnya apa? Kemudian juga apa ya, akibat dari pola mana sih sebetulnya yang mengakibatkan kanker serviks seperti ini, Bu? Ada 3 hal Mas Roni yang bisa menyebabkan cancer cervix, kanker berarti kan, atau adanya jaringan yang tumbuh abnormal dan bersifat ganas. Cervix berarti di leher rahim, berarti adanya jaringan ganas ya yang di leher rahim. Pencetusnya yang pertama itu karena stressing Mas Roni, stres kesenjangan antara keinginan dan kenyataan yang terus larut ke dalam kekecewaan, larut ke dalam kesedihan, larut ke dalam ketakutan, kemarahan, dan kekurang percaya dirian. Nah itu bisa lama-kelamaan dia tidak menemukan mekanisme coping. Mekanisme coping itu mekanisme penyesuaian diri. Maka orang tersebut akan larut di dalam rasa tersebut sehingga sistem hormonal di dalam tubuhnya itu error. Nah pada waktu itu mungkin serviksnya yang leher rahimnya yang kurang kurang kuat, maka ya akan tumbuh tuh sel abnormal di sana. Satu. Yang kedua, bagi mereka-mereka yang kurang higienis, Mas Roni, kurang higienis untuk menjaga reproduksinya. misal di waktu muda ya, khususnya misal gitu, orang tersebut nih, perempuan tersebut sering keputihan, tapi keputihannya tuh dibiarkan. Satu. Yang kedua, celana dalam so kadang-kadang eta Said A Said B gitu kan, perempuan mah identik. Warning apa nih, warning nih, warning. apa tuh Said A Said B Mas Roni? Dibulak-balik gitu, Bu. Jadi bolak balik ada loh di luaran sana, ada Di luaran yang sana. CD-nya itu Said A Said B. Kan perempuan identik ya, kalau misalkan minimal lah dalam dalam sehari itu 3 kali berarti Master ya, karena memang kan kalau perempuan itu banyak lubangnya Master. Jadi karena banyak lubangnya ya memang higienisnya ya atau kebersihannya itu harus sedikit lebih terjaga kan itu. Jadi kalau misalkan ganti CD yang Said A Said B kurang membersihkan di zona pi-nya kan gitu. Kemudian yang ketiganya itu adalah kalau misalkan berhubungan nih Master gitu. Jadi berhubungan beda-beda lawan jenis yang sering Master. Nah itu juga bisa menyebabkan CA cervix ya. Terlalu banyak sparring partner itu, Bu. Ya, jadi terlalu banyak stuntman-nya gitu Mas Roni ya. Nah itu biasanya lebih ya, maksudnya kan tidak semua yang si Mr. P-nya itu kan higienis ya. Makanya pastikan kalau misalkan seseorang itu mau berhubungan, kedua-duanya itu cuci dulu kan gitu ya, atau paling tidak oleh tisu basah dulu gitu kan, tisu basah ya, untuk memastikan bahwa di keduanya itu higienis. Memang itu teh akumulasi tidak terjadi pada waktu itu, tapi jika itu terjadi pada satu saat, ya itu adalah faktor akumulasinya itu dari situ. Dan yang ketiga Mas Roni, yang ketiganya itu akibat dari, ya kan berarti yang pertama itu pikiran, yang kedua itu karena kurang higienis. Bisa kurang higienisnya itu karena menjaga diri sendiri terhadap kebersihan V-nya, ataupun itu gonta-ganti stuntman. Tapi stuntman-nya itu tidak bersih gitu loh maksudnya Mas Roni. Dan yang ketiganya itu terjadi traumatic syndrome, atau terjadi benturan yang tidak segera terselesaikan. Benturan seperti ini Master. Apakah karena jatuh bagian pelvis, kemudian melukai itu si porsi ya, si cervixnya tersebut, sehingga itu tidak segera diselesaikan, atau mungkin itu infeksi awalnya itu infeksi dari organ yang lain dan tidak terselesaikan, kemudian si infeksinya itu nosokomia, jadi infeksinya tersebut menyebar kepada leher rahim, sehingga ya si leher rahim tersebut terjadi infeksi yang akhirnya terjadi jaringan parut. Setelah jaringan parut berubah sifat menjadi jaringan kanker. Jadi untuk kanker itu tidak segera langsung jadi Master, itu melalui proses yang panjang dulu gitu.
Begitu, Mas. Oke, rekan-rekan ya, ini bahasannya banyak sebetulnya ya untuk sistem reproduksi ini, termasuk tadi ada request juga pertanyaan yaitu untuk kanker serviks ya. Nah, ini penyebabnya bisa dikarenakan dari pikiran, kemudian juga kurang higienis ya. Kemudian Ya. juga kalau kata Buya tadi banyak stuntman ya. Kemudian juga karena memang ada traumatic syndrome rekan-rekan. Nah, satu lagi pertanyaan Bu ini dari kolom chat nih sebelum nanti dipaparkan ya garis besarnya oleh Buya di akhir. Ada pertanyaan nih dari Kang Tajudin. Nah, ini bagaimana kalau rahimnya ini mungkin sudah bukan diputus ya, tapi diangkat, Bu? Sebetulnya Hmm. nah itu bagaimana yang seperti itu, Bu? Kalau yang sudah diangkat, ya berarti kan tidak akan terjadi konsepsi. Jelas itu, Mas Troni. Itu tidak akan pernah terjadi konsepsi. Berarti tidak akan pernah terjadi pembuahan. Tetapi kalau yang namanya hubungan itu kan bisa, Pak Ustadz ya. Kenapa demikian? Karena memang walaupun misalkan si rahimnya itu diangkat, tapi kan ada saluran-saluran saraf ataupun saluran-saluran hormon yang menuju kepada leher rahim, kepada rugai dan vagina. Sehingga itu akan tetap aja akan ada stimulan. Jadi walaupun tidak seperti ada masih mempunyai reproduksi atau mempunyai rahim, tetapi it's okay, Pak Ustadz. Itu masih bisa berfungsi begitu. Begitu Pak Ustadz ya. Begitu Mas Roni. Oke, siap Boy. Maaf tadi ada gangguan sinyal seperti itu. Oke Bu, nah ini mungkin sebagai penutup ya rekan-rekan ya dari perjalanan panjang sebetulnya pembahasan Ya, reproduksi sistem ini ya. Karena reproduksi sistem ini nggak ada habisnya Bu ya kalau membahas ya, reproduksi sistem ini. ya. Jadi dari A sampai dengan Z akan ketemu masalahnya, akan ketemu tantangannya juga akan ketemu solusinya. Nah ini sebagai penutup Bu, closing statement terkait dengan reproduksi sistem ini. Saya persilakan kembali kepada Bu ya. Terima kasih Mas Roni. Seperti hanya kalimatnya ya, tumbuh dan berkembang ya gitu. Berani tumbuh dan berkembang. Sama dengan ya itulah sistem reproduksi rekan-rekan sekalian ya. Jadi intinya kenapa saya tidak ke sistem reproduksi tadi di judulnya ya. Karena apa? Karena biar mengecoh rekan-rekan sekalian sebetulnya. Oke, reproduksi. The power of reproduksi. Nah, jadi intinya itu adalah bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang secara revolusi. Berarti kan gitu ya. Nah, revolusi apa tumbuh dan berkembang secara apa tadi? Seperti hanya tumbuh secara kepemilikan, berkembang secara keilmuan dan pengikut. Jadi kalau semua orang pasti bermasalah dengan sistem reproduksi, rekan-rekan sekalian. Semua orang. Nah, makanya apa yang bisa mempercepat tumbuh dan berkembang reproduksi ini, karena ketika reproduksi ini tumbuh dan berkembang, maka panca indera akan terjaga, organ juga akan konstan ya, sehingga gairah terjaga, postur tubuh juga akan terjaga karena susunan tulang belakang akan tetap terjaga jika reproduksi ini kuat. Oke. Nah, berbicara itu semua, apa sih di dalam kehidupan sehari-hari ya? Reproduksi, itu mengembalikan atau bereproduksi berarti kan memproduksi berarti kan. Nah, itu kembali memproduksi. Jadi intinya itu adanya satu kaderisasi, ya adanya protoplasma baru. Gitu. Jadi kalau Anda misalkan sekarang punya pasien dari 1 pasien menjadi 2 pasien, jadi 3 pasien, jadi 4 pasien, jadi 5 pasien, dan terus lanjut. Begitu juga dengan jaringan. Dari asalnya 1 jadi 2, jadi 2 dari 2 jadi 4, 4 jadi 6, dari 6 jadi 8, dari 8 dan seterusnya. Nah, jika tidak terjadi demikian berarti kita terjadi yang namanya itu gangguan di reproduksi. Nah, kenapa demikian kan gitu? Balik lagi, penyebab gangguan reproduksi adalah yang pertama itu kekuatan hormon di otak berarti kurang kuat. Yang kedua di liver, ya, liver sebagai tempat produksi nutrisi itu juga kurang kuat. Dan yang ketiga di kaki, ya, yaitu pergerakan yang kurang kuat. Berarti apa yang harus dilakukan oleh kita supaya sistem reproduksi kita itu revolusi tumbuh dan berkembangnya? Dan pertama nih, berarti yang paling pertama kali kita itu harus mempunyai kekuatan hati yang dibentuk oleh harapan yang diyakini. Jadi kita harus mempunyai sebuah harapan. Ingat,
sesuatu yang paling mahal di permukaan bumi ini adalah harapan, rekan-rekan sekalian. Karena tidak bisa seorang pun bertahan 1 detik pun seseorang itu bisa bertahan tanpa harapan. Jadi apa yang harus dilakukan? Punyai harapan yang baik ya. Punyai harapan yang baik sehingga kita dari harapan yang baik itu mempunyai keyakinan yang baik. Dari keyakinan yang baik akan menjadi pembuktian yang baik. Oke. Setelah itu rekan-rekan sekalian, setelah kita nih mempunyai harapan yang diyakini dengan baik, maka kita juga harus memfungsikan pikiran, pituitari kita. Karena pituitari itu terbentuk atas 3 pemandul ya rekan-rekan sekalian, pemantik ya, 3 pemantik. Jadi di dalam pituitari itu talamus, hipotalamus, dan pituitari, begitu. Nah itu ada 3 hal. Begitu juga rekan-rekan sekalian, adanya penulisan kan gitu ya, adanya rencana untuk dilakukan, dan adanya evaluasi. Nah gitu ya, ada perencanaan, adanya tindakan, dan adanya evaluasi. Itu adalah satu bentuk pikiran ya. Jadi kita harus seperti halnya luteinizing hormone, menjadi sebuah pelumas bagi terjadinya ya konsepsi. Begitu juga bahwa selain kita mempunyai harapan yang kuat, kemudian keyakinan yang kuat, kita juga harus mempunyai perencanaan yang kuat, langkah yang kedua. Dan yang ketiga, itu seperti halnya jasad. Jasad itu kuat ketika jasad itu digerakkan. Jadi berarti gerakan yang kuat. Nah, makanya ketika seseorang itu mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai perencanaan yang kuat, mempunyai pergerakan yang kuat, maka orang tersebut akan menjadi satu jasad yang siap bereproduksi. Tapi pahami, apakah itu hati, apakah itu pergerakan, apakah itu perencanaan, semua atas satu komando dari yang namanya pusat otak. Berarti semuanya atas satu komando dari pendahulu ataupun guru ataupun ilmu, rekan-rekan sekalian ya. Jadi rekan-rekan sekalian, adanya sperma yang baik, adanya ovum yang baik, adanya chorion amnion yang baik, itu akan membuat bayi itu bisa terlahir ke dunia ini dengan sangat sempurna. Itu yang disebut dengan generasi baru. Itulah yang disebut dengan yang namanya itu fotosintesis ya. Atau itu juga yang disebut juga apa ya? Kalau mikroba itu apa yang membelah diri itu namanya itu Mas Roni? Apa ya? Ya, saya kurang paham juga tuh, Boy. Anggap aja metamorfosis ya. Metamorfosis ya, Boy. Seperti itu. Jadi seseorang itu bisa bermetamorfosis, berubah wujud menjadi sesuatu yang lebih baik. Jika seseorang itu mempunyai keyakinan yang baik, kemudian direncanakan dengan baik, digerakkan dengan baik atas sebuah komando dari seseorang yang diyakini baik. Maka seseorang itu akan mempunyai reproduksi yang baik. Begitu Mas Roni, mungkin materi untuk reproduksi saat ini. Nah, mudah-mudahan ini akan membantu ya rekan-rekan sekalian bagaimana bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Roni. Oke, terima kasih Boy. Jadi malam yang luar biasa rekan-rekan pada malam hari ini ya. Jadi malam yang membuat mata kita terbuka terus, cengar terus karena membahas satu materi yang luar biasa yaitu sistem reproduksi rekan-rekan. Dari kesimpulan yang bisa kita tarik rekan-rekan dari sistem reproduksi. Ya, Mas Roni. Cek Mas Roni. Oke ya, rekan-rekan sekalian. Mungkin saya akan memperlengkapi nih. Mari kita berdayakan ya kemampuan manusia yang istimewa ini. Karena manusia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Kemampuan yang istimewa yang lebih dari makhluk yang lainnya. Maka kemampuan yang istimewa dari manusia itu adalah meliputi 3 hal. Yang pertama itu kemampuan dari kekuatan hati, rekan-rekan sekalian. Yang kedua, kemampuan dari kekuatan pikiran untuk merencanakan. Dan yang ketiga adalah kemampuan kekuatan jasmani untuk membuat manusia itu bisa
menggerakkan apa yang di hatinya, apa yang di pikirannya. Mungkin itu rekan-rekan sekalian ya pada pertemuan saat ini, pertemuan Greek saat ini. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberi kesehatan. Semoga rekan-rekan sekalian selalu diberi berkah, diberi gagah, diberi kemampuan untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Sehingga rekan-rekan sekalian bisa revolusi tumbuh dan berkembangnya. Saya yakin rekan-rekan Greek pada kesempatan malam hari ini adalah orang-orang yang istimewa dan luar biasa. Semoga rekan-rekan sekalian selalu berhasil meraih impian dan cita-citanya semua. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga. Hatur nuhun.